Virus Corona dan Pembangunan di Kabupaten Sika. Tanggal 20 September tahun 2020, Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Woga genap 2 tahun menjalankan tugasnya sebagai Bupati Sika dan Wakil Bupati Sika, sejak dilantik oleh Gubernur NTT Bungtilu Victor Laiskodat pada tanggal 20 September tahun 2018 di Aula Fernandes, Gedung Sasando, di Kupang. Berbeda dengan tahun pertama, kepemimpinan Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Woga masih menjalankan visi misi Bupati Sika sebelumnya Yosef Ansar Rera. Akibatnya, visi misinya terkait pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju Sika Bahagia 2023 belum bisa dijalankan secara maksimal. Namun, memasuki tahun kedua pemerintahannya, justru tantangan yang dihadapi Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Woga, terutama wabah virus corona menerpa Indonesia termasuk di Kabupaten Sika. Yang mana, pemerintah pusat meminta sebagian anggaran pemerintah daerah direalokasi untuk menggenjot upaya percepatan penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Pandemi COVID-19 itu justru berimplikasi pada rencana kerja yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sika saat ini. Banyak rencana pembangunan yang akan dimulai pada April. Namun, karena ada wabah, sebagian pekerjaan akhirnya tertunda. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelamatkan warganya dari wabah yang mematikan itu. Namun ada beberapa catatan yang menjadi visi misi Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Woga terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar telah dilaksanakan meski belum maksimal selama 2 tahun memimpin Kabupaten Nyiur Melambai ini. Pertama di bidang pendidikan, pada tahun 2019, Pemkab Sika memberikan beasiswa kepada 600 mahasiswa dari keluarga miskin. Selanjutnya, di tahun 2020, ada 896 mahasiswa prestasi diberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga, Pemkab Sika saat ini lagi memprogramkan pendidikan gratis bagi siswa-siswi di tingkat TK, SD dan SMP. Di bidang kesehatan, melalui perubahan anggaran tahun 2018, Pemkab Sika telah mengalokasikan dana tambahan untuk iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp319.824.200 untuk membiayai 13.905 jiwa. Sehingga saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Sika yang sudah menjadi peserta JKN KIS mencapai 301.427 jiwa, atau sebesar 95,67%. Untuk itu bagi warga miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat KIS dan BPJS Kesehatan, cukup menunjukkan Kartu Sika Sehat untuk berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta. Kartu Sika Sehat ini merupakan program Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Woga agar warga terlindungi di bidang kesehatan. Tercatat, sudah sekitar 40.000 warga Sika yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mendapatkan Kartu Sika Sehat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan, Pemkab Sika telah membangun gedung IGD yang representatif dari dana alokasi khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere. Rumah sakit tersebut sebagai rujukan Sedaratan Flores dan Lembata. Bersama dengan itu, pembangunan Puskesmas Waigete dan Puskesmas Bola yang saat ini telah dioptimalkan pelayanan kesehatan untuk melayani masyarakat Sika yang ada di pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum, di tahun 2020, Pemkab Sika telah memasang jaringan air bersih bagi 2.155 sambungan rumah untuk warga miskin. Ini sebuah langkah maju untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum di Kabupaten Sika di tahun 2020. Dari beberapa catatan di atas, selama kepemimpinan Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Woga meskipun dilanda pandemi virus COVID-19, mereka harus memaksa diri mencari jalan keluar dari krisis ini terutama di bidang ketahanan pangan. Peran dari sektor pertanian harus menjadi garda terdepan untuk memberikan jawaban. Seluruh petani yang ada di Sika perlu digerakkan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Untuk itu Pemkab Sika perlu menyiapkan seluruh fasilitas sarana dan prasarana demi menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri.